Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansa Nesrina dari program studi Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan mendemonstrasikan video pengolahan citra digital untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester, yaitu dengan tugas meningkatkan kualitas citra. Kebetulan sepupu saya adalah seorang mahasiswa kedokteran hewan yang dimana kerjaan dia itu selalu ada di lab dan dengan mikroskop meneliti jaringan hewan mulai dari sel kecil bahkan hingga organ-organ hewan tersebut. Dia mengirimkan saya gambar hasil dari mikroskop cahayanya yang di zoom 4 kali 100 yaitu 100 dan eh, di situ saya menemukan sesuatu yang unik. Nah, saya akan mengolahnya dalam video ini. Langsung saja kita import, maaf. Langsung saja kita import library-nya yaitu CP2 sebagai C dan kemudian import NumPy sebagai NP dan import matplotlib.pyplat sebagai hmm, apa ya, PLT seperti biasa. Kita langsung aja taruh image yang telah dia berikan dalam sebuah wadah yaitu img. Langsung saja si I'm read sintaksnya, kemudian di sini kita masukkan eh, ini ya, paths-nya, itu saya menaruhnya di sini, search, kemudian upload. Yap, jadi kita simpan. Nah, setelah itu kita tunjukkan si I'm show. Ini merupakan gambar originalnya. Lalu ini kita masukkan variabelnya. Jadi ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk nama Windows-nya. Dan ini tuh untuk source image yang akan kita tunjukkan. Nah, sudah keluar. Ini adalah gambar yang dikirimkan oleh sepupu saya. Seperti yang terlihat di sini, sebenarnya ini adalah sel hewan. Ini merupakan sel mesenchyme. Seperti saya bilang, ini adalah sel mesenchyme dari eh, hewan yang dia teliti. Lalu, seperti yang kita lihat di sini, dari semua gambar ini, apakah ada satu spot yang membuat kita itu tertarik melihatnya karena dia beda sendiri dari yang lain? Betul, saya menemukan spot ini sebagai spot yang menarik karena dia beda sendiri. Lihat, yang lain itu patternnya hampir sama, tapi yang ini itu dia menggumpal sendiri itu. Kira-kira itu tuh apa gitu. Kita akan deteksi objeknya lebih jauh atau kita akan perjelas objeknya lebih jauh. Nah, bagaimana caranya supaya kita terfokus pada spot ini? Kita gunakan ROI atau Region of Interest. Sesuai dengan namanya Region of Interest, wilayah yang apa ya? Wilayah yang membuat kita interest untuk melihatnya. Sini langsung saja kita masukkan si variabel nama variabel wadah variabelnya dan IMG. IMG itu adalah source image yang akan kita olah, yaitu IMG, dan di sini kita masukkan aja. Nah, dalam sebuah ROI itu dia ada dua titik, titik atas dan titik bawah. Nah, antara dua titik itu membentang garis diagonal yang nantinya dia akan apa ya, wilayah x-axis dan y-axis yang dilewati oleh si garis diagonal itu akan terbawa sehingga akan menghasilkan sebuah gambar kotak yang telah kita tentukan. Nah, di sini saya sudah mencoba-coba untuk mendapatkan apa ya, koordinat koordinat untuk bisa mendapatkan gambar si ini dengan koordinat
Oke, saya mau kasih tahu dulu di ROI itu dia itu bukan XY, tapi YY dan XX. Maksudnya apa? Di sini itu Y1 dan Y2, kemudian X1 dan X2. Di sini Y1-nya saya dapatkan 436 dan 557. Kemudian untuk si X1-nya dia adalah 125 dan 230 kalau nggak salah ya, tapi nggak apa. Sa- Oh ya, salah. Maaf, saya lupa. Nah, di sintaks apa ya? Di sintaks ROI itu dia nggak pakai koma, tapi Y1 dan Y2-nya dia pakai kayak rasio. Jadi dipakein ini nih. Nah, kita demonstrasikan. Nah, dipakein tik 2. Langsung saja kita cobain lagi. Jangan takut gagal, namanya juga belajar. Misalkan kita tahu apa yang kita lakukan. Nah, begitu dia sudah tersimpan, kemudian langsung saja kita tunjukkan I'm show. Nah, di sini itu Windows-nya adalah ROI aja biar cepat. Dan ininya adalah muncul, dia ada di, oh iya, dia ada di sini muncul. Tapi nggak bisa kita pindahkan karena Windows-nya terlalu kecil. Nah, apakah terlihat perbedaannya? Betul. Kita berhasil mendapatkan spot yang kita inginkan, yaitu yang si ini nih, gumpalan ini. Oke, karena dia terlalu kecil, bagaimana caranya supaya membesarkannya? Gampang, kita pakai image resize. Nah, image resize itu berguna untuk mengubah skala si gambar. Nah, caranya itu di sini langsung saja kita masukkan variabelnya. Variabel maksudnya untuk menampung wadah dari hasil proses. Di sini langsung kita pakai si resize dalam kurung. Di sini tuh kita membutuhkan source yang kita akan gunakan adalah FOV tadi. Kemudian ada di size-nya. Untuk di size itu kita pakai non. Tuh, kemudian selain di size itu kita betul karena ini ada gambar dua dimensi, maka ada garis X axis dan juga Y axis. Nah, untuk X axisnya karena saya ingin gambar ini log rasio, kita samakan antara Y axis dan X axisnya. Di sini saya akan ya 4 kali perbesar gambar tersebut 4 kali. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan interpolation. Untuk interpolationnya itu kayaknya saya bakal pakai default aja, yaitu interpolation yang interlinear. Yep, yang interlinear. Ya, interpolation. Aku salah nulis bener interpolation si internet. Simpan. Nah, langsung saja kita tunjukkan I'm show ini adalah yang sudah di resize, namanya IMG resize, jangan salah. Nah, dan langsung kita, ini dia yang awalnya sekecil ini kita perbesar 4 kali jadi sebesar ini ya. Tapi ini pecah, gambarnya tidak HD, jelek. Bagaimana caranya kita bisa meng-HD-kan gambar tersebut? Caranya dengan sharpening. Tapi untuk sharpening ini kita perlu memasukkan matrix. Nah, langsung saja kita masukin nih variabel pada penampung si matrix tersebut. Sharp kernel. Ya, dia membutuhkan kernel. Yang dimana kernel ini isinya adalah matrix. Nah, untuk bisa masukin matrix, kita membutuhkan yang namanya NumPy. Tapi karena kita sudah mengimport library NumPy, jadi langsung saja kita NumPy array di sini karena apa ya? Karena matrix itu bentuknya pasti array kan. Nah,
Terus dia masukin di sini saya menggunakan yang min satu, min satu, kemudian eh, min satu, 9, min satu, kemudian eh, min satu, min satu, dan min satu. Oke, aman. Oh iya, ada yang lupa di sini. Kira-kira apa? Betul, kita buka kurung dan tutup. Jangan salah, nanti salah kacau. Tapi nggak apa-apa, jangan takut salah. Kita langsung aja masukin di sini nama variabel penampungnya yaitu img sharp. Nah, caranya gimana? Sintaksnya adalah si filter 2D. Kalau nggak salah, betul ada 2D di sini. Dan masukin aja di sini, kita masukin source-nya. Source-nya yaitu image sharp. Bukannya ROI, image sharp. Sharp, terus kita masukin di depth-nya sama min satu. Dan kita masukin kernelnya. Berapa kernelnya? Tadi yang kita sudah simpan nih, matriksnya di wadah yang bernama sharp kernel. Kita masukin wadahnya ke sini. Sharp kernel. Biar nanti kebaca. Ups, kenapa? IMG sharp. Ah, salah. Nah, betul. Salahnya di mana? Salahnya di sini nih. Kita masukin source yang dia sendiri itu belum terdefinisi. Ini. Seharusnya di sini saya masukin ini image resize yang udah ada nilainya. Tapi gak apa-apa, kita ulang lagi aja. Sini, yep, image search besar 2. Di sini image resize. Baru dia mau gitu. Kalau gitu langsung aja kita panggil si show. Ini itu yang sharp. Kemudian masukin img sharp sharp 2. Dan dia akan muncul. Ini adalah hasil dari image yang telah di sharp. Mana image yang belum di sharp tadi? Kelihatan bedanya. Ini. Nah, kelihatan kan? Ini yang udah di sharpening, ini yang belum di sharpening. Gitu. Tapi ini terlalu tajam jadi pecah ya pixelnya. Bagaimana caranya? Kita pakai blur, filtering, yang bernama. Namanya apa? Namanya Gaussian. Langsung aja masukin Gauss di sini. Terus si sintaksnya itu gampang banget. Cuman Gaussian. Nah ini dia, udah ada. Gaussian blur. Dalam kurung. Ini ada. Kita masukin source-nya. Lihat di sini. Ini source key size sama sigma S. Sigma X maksudnya. Source-nya itu kita pakai yang mana? Source-nya itu kita pakai yang ini. Image sharp 2. Karena dia yang image sharp 2 yang mau kita olah. Image sharp 2. Kemudian masukin di sini nih. Saya mau 5 sama 5 aja. Terus di sini sigma X-nya 9, 1. Lalu langsung saja kita show sini Gauss. Terus masuk apa Gauss. Muncul hasilnya. Mana tadi? Ini dia. Dan ini adalah yang Gauss. Kelihatan beda. Kelihatan beda ya. Kelihatan sedikit blur. Ya sedikit lebih baik. Jadi nggak terlalu pecah gitu. Lanjut setelah itu kita kan mau tahu ini objek tuh apa gitu ya kan. Karena kalau misalkan masih dalam bentuk warna gini, kita nggak bener-bener tahu loh ini tuh um, bentar. Nah, maaf,
kita tuh nggak benar-benar tahu ini tuh apa aja gitu kan. Soalnya masih terlalu ini ya, intensitas pixelnya tuh masih terlalu tidak terdistribusi dengan baik. Maka dari itu kita pakai apa? Ada yang namanya histogram equalization. Apa itu histogram equalization? Histogram equalization itu untuk pendistribusian intensitas pixel. Nah, tapi untuk menggunakan histogram equalization pada gambar ini, untuk mempermudah prosesnya, saya akan mengubah gambar ini menjadi grayscale. Kenapa kita ubah jadi grayscale? Karena ketika eh, kita menggunakan grayscale, itu hanya akan ada satu saluran warna dari 0 sampai 255. 0 itu untuk hitam dan 255 itu untuk putih. Jadi cuma ada satu saluran warna doang, jadi lebih sederhana untuk prosesnya. Begitu. Kalau misalkan kita pakai yang berwarna, bisa aja. Cuman itu apa ya? Pendistribusian intensitas pixelnya itu tidak akan benar-benar optimal karena dia masih banyak si ininya ya. Si warnanya itu masih terpecah jadi tiga saluran, yaitu warna biru, warna merah, dan juga hitam putih yang tadi. Nah, bagaimana nih caranya kita ubah warnanya jadi warna grayscale? Itu dengan terus CVT color, sudah ada tuh di situ tulisannya CVT color dalam ya, dalam kurung. Nah, itu mau apa nih? Dalam kurung berarti masukin source-nya yang tadi, yang sharp, enggak, yang Gauss berarti ya. Yang Gauss, kemudian kita masukin si sintaks si color, terus di sini underscore BGR to, maaf, gray. Nah, gray itu abu ya, sesuai tadi. Oh, grayscale kita masukin. Nah, ini sudah masuk ya. Kemudian langsung saja kita buat wadah untuk histogram. Image his aja cukup. Kita masukin sintaks itu mudah, cuman ini ada equalize his dalam kurung source tersebut. Equal, yes, lucu ya, equalize his dalam kurung Gauss. Eh, ya, dalam kurung Gauss. Nah, langsung saja deh. Wah, ada yang salah. Betul. Kita belum, apa namanya, belum menaruh si proses ini dalam sebuah wadah. Seharusnya kita masukin dulu ke dalam sebuah wadah. Langsung saja di sini kita bikin wadahnya, yaitu IMG Gray. Kan? Ya, kesimpan wadahnya. Terus kita copy aja yang ini. Ups. Kenapa? Karena ini sudah kita pakai. Jadi, salah. Maaf, tadi itu ini apa namanya? Saya kurang teliti. Hmm, sini berarti bukan Gauss, tapi IMG Gray yang wadah tadi kita taruh. Tuh, bisa. Langsung saja kita munculkan. I'm sure. I'm sure. Namanya histogram. Histogram.
namanya adalah histogram. Terus kita masukin si nama wadahnya. Is, oh, ada. Ya, lebih jelas kan kalau misalkan warnanya hitam putih. Dia jadi lebih jelas loh, lihat. Terus juga karena kita pakai histogram sehingga kontrasnya tuh jadi kelihatan banget. Hmm, Bentar ya, kita bandingkan nih. Mana tadi yang nggak usah. Nah, ini itu yang masih berwarna. Ini itu yang udah kita ubah jadi grayscale dan kita proses secara histogram equalization. Sehingga apa? Sehingga pendistribusian intensitas pixelnya itu lebih terdistribusi secara merata. Seperti ini, lihat saja kan? Tuh, oke. Setelah ini kita ngapain? Nah, setelah ini udah, berarti kita sudah jelaskan. Nah, oh enggak, ada lagi. Ada lagi, satu lagi teknik yang saya pelajari, yaitu Cunning Edge. Ya, namanya Cunning Edge kalau nggak salah. Nah, si cutting edge ini itu sesuai namanya, edge itu tepi. Si cutting edge itu untuk mendeteksi tepian dari gambar. Benar capek. Langsung saja ya di sini kita eh, coba si cutting edge ini. Bagaimana caranya? Langsung saja seperti biasa kita bikin wadah untuk apa namanya? Wadah untuk menaruh hasil proses. Di sini sintaksnya si Kenny. Di sini ada nggak Kenny? Gak ada ya? Apa kita tulis aja manual? Enggak, C-nya besar. Oh ada nih akhirnya. Oh berarti case sensitif. Berarti case sensitif ya. Kita langsung aja Kenny, terus kita masukkan di sini image-nya. Image apa tadi yang kita eh proses itu image sih yang terakhir. Terus di sini masukkan. Nah di sini tuh ada dua argumen. Isinya tuh 6 tulisan integer. Itu tuh untuk apa? Itu tuh untuk menaruh ambang. Menaruh ambang. Di sini saya akan menaruh ambang 100 dan 200. Begitu. Dan maaf, gatel. Langsung saja kita simpan. Nah, simpan kan. Terus si arm show. Arm show. Masukkan di sini. In edge. Ini edge. Dan masukin di sini si source. Lihat. Dia akan seperti ini. Karena tadi sesuai namanya itu kan edge. Tapi di sini tidak akan terlalu apa ya, tidak akan terlalu dipakai karena kita kan hanya ingin mengidentifikasi si objek ini tuh apa gitu. Nah, tadi mana? Kok hilang objeknya? Ini objek ini tuh apa? Nah, karena ini masih bentuknya tuh tercecer ya. Coba kita satuin dalam satu Windows. Bagaimana caranya? Kita menggunakan subplot. Yap, kita bakal plotting. Plotting ini kita bakal menggunakan matplotlib. Langsung saja ke sini kita masukkan plt.figure. Figure. Nah, ini udah ada. Figure. Terus setelah itu kita masukin nih figure size-nya berapa yang mau kita masukin. Figure size-nya itu big size. Big size-nya. Big size-nya itu sekitar sekitar 16. Yap, 2 kali jangan lupa. Nah, yap. Oke, sudah terbaca. Langsung saja kita masukkan subplotnya. Seperti apa? Seperti ini. Subplot. PLT, karena kita tadi pakai matplotlib dan matplotlib kita inisialisasi sebagai PLT. Di sini kita panggil matplotlibnya dengan plt.subplot. Karena kita akan menggunakan matplotlib nih dalam plotting gambar tersebut. Nah,
Kita masukin aja di sini subplot, di sini tuh satu apa. Jadi karena kita mau membuat si gambarnya itu satu baris, ya, satu baris 6 kolom. Karena ada berapa jumlah gambarnya? Betul, ada 6. Ada 6, ada berapa ya? Lupa nih saya. Ada original satu, ROI satu, resize satu, sharp satu, gauss satu, histogram satu. Karena Candy Edge tidak akan kita pakai. Jadi 6, 6 kolom ya. Di sini kita masukkan 6. Kemudian dia ada di posisi satu. Nah, terus ya, PLT dot apa nih? Yap, kita masukin PLT I'm show. Mana I'm show? Nah, I'm show. Nah, karena apa? Karena PLT itu membaca secara RGB, sedangkan CP2 secara default dia membaca gambar sebagai BGR, maka kita harus menerjemahkan dulu nih antara keduanya supaya tidak salah paham ya. Kita jadi penengah. Kita gunakan penengah ini dengan C. Jangan CP dong, C. CPT color, biasa disebut color. Color pertama itu adalah yang original kan. Yang gambar original, yang gambar original tuh kita gunakan IMG kan. Nah, IMG terus CPT color underscore BGR to RGB. Nah, hitung 2 kali. Kemudian tuh sudah terbaca. Kemudian kita masukin yang di dot title. Titlenya itu kita masukin original. Karena ini gambar original. Sebenarnya bakal lama kalau misalkan satu persatu. Saya bakal skip mana. Nah, di bagian si Gaussnya juga ngasih nama. Langsung aja. Sama aja kok hasilnya cuman aja. Nah, ini itu filtering untuk sharpening dan itu filtering untuk blur. Jadi setelah di sharpen itu kan pasti eh, bakal tajam kan, tapi pixelnya tuh pecah. Makanya kita kasih blur dikit supaya dia lebih baik gambarnya. Kemudian ini histogram equalization itu adalah untuk menyebarkan intensitas pixel. Ya, menyebarkan intensitas pixel secara merata gitu. Tapi kenapa dia jadi grayscale? Karena tadi saya sudah mengatakan bahwa supaya si equalization ataupun distribution intensitas pixel ini lebih mudah, prosesnya lebih sederhana, maka kita ubah dulu secara grayscale. Kenapa? Karena grayscale itu hanya memiliki satu saluran warna, itu 0 sampai 255, hitam sampai putih, hanya hitam putih saja. Tapi kalau misalkan kita menggunakan warna BGR atau RGB itu artinya udah 3 saluran warna. 3 itu hitam putih, satu, kemudian biru dan juga merah gitu. Maka eh, lebih sederhana untuk satu saluran warna yang hitam putih saja gitu. Nah, tadi kan kita balik lagi ya. Di sini saya itu untuk apa mengetahui atau mengidentifikasi objek ini objek si sel ini. Nah, sel ini kalau misalkan tadi saya cari tahu saya kan langsung upload ini ke ini ya. Langsung upload dan mencari tahu ini tuh apa gitu. Ternyata ini adalah apa ya? Sebuah sel. Sebutannya adalah jaringan mesenchyme, yaitu sel embrional yang menjadi dasar berbagai sel lain, misalnya fibroblast dan juga jaringan ikat.
Nah, selain sel mesenchyme sebagai objek utama, jadi ini nih, yang di original ini, dia merupakan sel mesenchyme, mesenchyme, ya, tulisannya itu pakai kho, mesenchyme. Ya, ini tuh jaringan mesenchyme, sel embrional yang menjadi dasar dari berbagai sel lain, katanya gitu. Terus, lalu apa nih yang tadi kita spotlight ini? Ternyata yang kita spotlight ini adalah pembuluh darah. Iya, dia pembuluh darah, apa ya? Dia pembuluh darah merah. Atau dalam bahasa Inggrisnya sebutannya itu katanya red blood cell atau eritrosit, yaitu butiran-butiran merah kecil yang nantinya akan ini nantinya akan berfungsi untuk membawa oksigen melalui pembuluh darah kapiler untuk mensuplai nutrisi ke sel mesenchyme ini supaya sel-sel tersebut bisa tetap hidup dan terus beregenerasi begitu. Jadi kesimpulannya dari eh, apa ya, pengolahan citra digital ini, ternyata gambar yang saya kirimkan adalah sebuah sel mesenchyme yang di dalamnya ini terdapat sesuatu yang aneh ya. Ternyata sesuatu yang aneh dan berdiri sendiri di antara gambar-gambar sel mesenchyme ini adalah pembuluh darah yang berfungsi sebagai tadi pembawa nutrisi, penyalur nutrisi, dan juga oksigen supaya sel-sel tersebut bisa hidup dan terus beregenerasi. Begitu. Em, Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.